Yoloha guys, udah hari Rabu lagi nih. Gimana? Puasa kalian masih lancar? Atau mungkin pas siang udah mulai ngabuburit di warteg? Enggak dong ya, gue yakin kok. Yakin ada yang ke warteg pasti. Bang, thumbnailnya jangan adegan orang kiss dong bang. Waduh, covernya gak bahaya ta. Ngomong di video orang gitu, pas malam buka layar biru. Ya udahlah ya, apapun itu, mau yang muslim ataupun non muslim, gue ucapin welcome back to Oni sama kesayangan kalian. Sebelum kita mulai, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Jujur, gua salut banget sama kalian semua sih. Yang pulang sekolah, pulang kerja, atau mungkin lagi gabut doang, rela buka YouTube, terus nyari WAM2. Thank you banget, sumpah. Dan buat yang mau follow gua, silakan sikat aja langsung link yang gua sediakan di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Aku Yakureijo Reberu Kyujukyu episode ke-11. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan leveling brutal yang dilakukan Alicia dengan bantuan Yumiella di dungeon Varias. Berkat bantuan Yumiella, Alicia kini mulai menunjukkan potensinya sebagai protagonis game Hikayu. Edwin dan kedua bestinya pun juga semakin berkembang berkat rasa tidak ingin kalah dari Alicia. Di sore harinya, Napalka Yumiella yang dihampiri oleh seseorang yang mengaku sebagai salah satu peneliti dari tim pengembang alat sihir kerajaan. Dirinya meminta Yumiella untuk ikut dengannya untuk menguji satu alat sihir pengujian yang baru. Setibanya di kelas, si peneliti terlihat mengeluarkan sebuah alat yang langsung ia pasangkan ke tangan Yumiella. Di mana ternyata borgol itu adalah alat sihir yang bisa menahan kekuatan sihir seseorang sampai ke titik terendahnya. Nah, begitu si peneliti mengetahui bahwa alat itu bisa menahan kekuatan sihirnya Yumiella, seketika itu pula ini yang ia lakukan. Imada! Madougu no jikken nante uso da yo! Ekspresi orang gobloy dengan para assassin gobloy yang mau mokatin cewek dengan kekuatan terover gobloy. Tanpa mengetahui bahwa Yumiella juga memiliki kekuatan fisik level 99, si peneliti KW dan para assassin pun harus diselimuti oleh rasa takut sebelum akhirnya mereka semua ditangkap oleh pihak berwajib. どこの手のものだと思う？どこかの国の企みでしょうか。君を狙うなんてバカなことを考えるもんだ。注意するに越したことはなさそうだね。 Percobaan pemokatan Yumiella gak berhenti sampai sana aja. Bahkan, di malam 2 hari setelah kejadian itu, Napalka seorang assassin yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam asrama cewek dan berniat menikam Yumiella yang tengah tertidur. Iya, belati aja bisa sampai ngeluarin bunyi blenyek macam nginjek ranjau darat cuy. Parahnya lagi, si Yumiella terbangun cuma untuk mengkonfirmasi bahwa assassin di hadapannya saat ini beneran assassin atau bukan. Setelah menceritakan semua itu pada Patrick, terlihat Patrick yang sangat emosi sekaligus khawatir dengan Yumiella yang meski sedang diincar tapi dia masih tetap bisa tenang seperti itu. Dalam hati, Yumiella juga merasa aneh karena meski hatinya agak terluka karena terus dan terus diincar oleh para assassin, tapi dia merasa biasa aja seperti gak terjadi apapun. Saking khawatirnya, Patrick meminta Yumiella untuk terus berada di sisinya, namun karena gak fokus, Yumiella langsung memotong pembicaraan Patrick dan memberitahukan bahwa para assassin itu ia anggap sama seperti para monster, yang kalau diserang, maka pilihannya cuma ada dua, yaitu membunuh atau dibunuh. Namun di tengah mereka berdua yang sedang mengobrol, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Karena gak mau Patrick dan yang lain terlibat masalahnya, Yumiella memutuskan untuk berjalan-jalan di kota seorang diri. Di tengah jalan-jalannya, dirinya mendapati seorang bocil berambut hitam yang sedang memperhatikan 3 bocil yang lagi main hero dan juga Raja Iblis. Setelah menghampiri si bocil berambut hitam itu, udah jelas si bocil nggak pede karena rambutnya itu yang diyakini akan membuat takut para bocil lainnya dan berakhir dijauhi oleh mereka semua. Mendengar hal itu, Yumiella pun langsung melepas topinya
dan memberitahukan meski rambutnya itu hitam pekat, tapi dia tetap memiliki beberapa teman dan masih banyak orang yang mau berbicara dengannya. Ya, meski awalnya mereka menjauhinya karena alasan yang sama sepertinya, tapi jarak tersebut mulai berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Yumiela juga menyadari jika saja dirinya duluan yang mengambil inisiatif mendekati mereka semua, maka waktu yang dibutuhkan yang mungkin tidak akan lama seperti saat ini. Di tengah-tengah Yumiela yang masih bicara, beberapa orang terlihat datang dengan niatan ingin membunuhnya. Melihat hal itu, Yumiela pun langsung mengamankan si bocil berambut hitam tadi bersama para bocil lainnya dan tak akan biarkan mereka semua terlibat dalam masalah yang ada. Dark Bind. Anata ga leader desu ne. Setelah Yumiela membawa masuk mereka semua ke dalam satu rumah untuk diinterogasi, dirinya gak menyadari bahwa tindakannya barusan secara gak langsung telah membuat si bocil berambut hitam tadi berteman baik dengan 3 bocil itu. Di asrama, nampaknya Yumiela menyadari ada yang aneh dari rasa teh yang diseduh oleh Rita. Setelah ditanya dan melihat reaksi dari mate-nya itu, Yumiela pun langsung mintanya untuk minumnya juga. Yang ternyata... Yappari doku ga haitte ta no ne. Rupa-rupanya, dugaan Yumiela terbukti benar adanya. Rasa aneh yang ia rasakan barusan ternyata adalah racun yang telah dicampur oleh mate sendiri. Rita pun mengaku terpaksa melakukannya karena mereka telah menyandra adiknya. Setelah mengetahui bahwa racun yang dimasukkan ialah 5 tetes racun, yang dikatakan 1 tetesnya aja udah sangat mematikan. Gak cuma itu aja, bahkan Rita juga lah yang memandu para assassin itu ke dalam akademi. Dan orang yang menyuruhnya udah bisa ditebak oleh Yumiela. Ochichigimi no Doruknesu Hakushaku-sama desu. To omotte ita keredo ne. Selepas diberitahukan semuanya, dan karena Rita yang terpaksa melakukannya demi sang adik, Yumiela berniat pergi ke sana dengan Rita yang harus ikut dengannya jika dia ingin menyelamatkan sang adik. Sarah, yokatta. Buji datta no ne. Syukurnya di sini, adik si Rita ini belum diapa-apain sama sekali. Dan cenderung dia nggak mengetahui kondisinya sendiri yang telah disandra oleh keluarga Darkness. Setelah Yumiela menjelaskan situasinya, Rita yang terlihat minta maaf pada sang adik karena mengira itulah akhir hidupnya. Namun jelas Yumiela meluruskan kesalahpahaman karena dirinya sama sekali gak ada niatan untuk menghukumnya. Kocha ga oishiku nakatta dake dashi ne. Yumiela-sama ni kono inochi tsukiru made no chousei o sasagemasu. Setelah meluruskan kesalahpahaman yang ada, Yumiela pamit mau pergi ke ruangan lain untuk mengurusi sesuatu. Setibanya dia di depan suatu ruangan, nampaknya Yumiela yang mempersiapkan diri sebelum masuk. Yang ternyata... こんばんは。ただいまって言った方が良かったですか？誰だ？あなたたちの一人娘のユミエラですよ。 Oh, rupa-rupanya setelah belasan tahun lamanya tidak diurus oleh kedua orang tuanya, kini Yumiela terlihat menemui mereka berdua dengan fakta yang sangat menyakitkan soal orang tuanya yang ingin menggunakannya untuk pernikahan politik, bahkan dengan sangat teganya memiliki niatan untuk membunuhnya. Dalam hati, Yumiela mengaku tidak membenci mereka berdua sama sekali, dan malah bersyukur karena jika mereka tidak menelantarkannya seperti itu, maka dirinya gak bakal jadi OP seperti saat ini. Karena gua muak ngeliat tampang kedua orang tuanya, mari kita persingkat aja. Intinya si Yumiela ini dituduh sebagai pengkhianat keluarga Darkness, dan hal itu didasari dari Yumiela yang bekerja sama dengan faksi raja untuk persiapan perang melawan faksi anti raja. Sang ibu juga menyalahkan Yumiela karena telah mempermalukan keluarga Darkness mereka. 過激派はそれを他国との戦争の準備だと勘違い。国王は魔王の侵攻に備えて話が見えてきた。 Ya, intinya apa? Kesalahpahaman lagi. Mereka mengira Yumiela telah menolak ajakan dari para faksi anti raja dan justru menerima ajakan kerjasama dari faksi raja dari sang raja langsung. Oleh karena itulah kedua orang tuanya memutuskan untuk membunuhnya ketimbang menyerahkannya ke faksi musuh mereka. Nah, meski Yumiela telah memberitahukan bahwa dirinya nggak tertarik dalam pertempuran sama sekali, hal itu malah membuat kedua orang tuanya kampret yang sangat kampret ini. Nah, meski Yumiela telah memberitahukan bahwa dirinya gak tertarik sama sekali dalam pertempuran apapun, hal itu malah membuat kedua orang tua kampretnya ini murka karena seharusnya dia bisa menaikkan derajat keluarga Darkness dan melepaskan gelar bangsawan pinggiran yang sering disebut oleh banyak orang.
Meski Yumiela telah menyarankan supaya bapaknya itu kembali ke wilayah sendiri untuk memulai sesuatu, akan tetapi di sini letak Yumiela mengetahui sifat asal kedua orang tuanya yang seriusan 11-12 sama pejabat negeri Otni. Di mana ternyata si bapak hanya mengutus administratornya ke sana dan dirinya cuma mau menerima pajak rakyatnya doang. Bahkan sang ibu pun punya pola pikir 11-12 dengan si bapak. 貴族としてそれ以前に人としてダメすぎる。なんであなたみたいな子が生まれたのよ。 Setelah terus disalahkan tanpa mau bercermin terhadap sifat mereka sendiri, Yumiela pun menganggap kedua orang tuanya itu gak pantas disebut sebagai manusia lagi. Maka dari itu Yumiela menyuruh sang bapak untuk menyerahkan gelar bangsawannya itu padanya. Meski dia menolak sekalipun, tetap aja Yumiela akan jadi pewaris tunggalnya saat si bapak telah tiada nanti. Menyadari maksud dari ucapan putri mereka barusan, sontak hal itu membuat si bapak amuk-amukan karena berani-beraninya putri mereka mengancamnya seperti itu. Yumiela pun mengaku ogah mendengarkan ucapan seperti itu dari orang tua yang telah tega berusaha membunuh anaknya sendiri. Yang parahnya di sini, si emak yang gak menyadari posisinya saat ini pun tetap mencoba meminta Yumiela untuk menikahi seseorang dari keluarga atas. 私の黒い髪を好きだと言ってくれる人もいるんです。普通にしていて幸せになれるはずないじゃない。私の幸せを勝手に決めつけないでください。 Mungkin buat yang gak inget, coba nonton aja episode 5 pas momen bucinnya si Patrick ke Yumiela sebelumnya. Setelah mengucapkan hal itu, Yumiela yang gak punya pilihan lain pun terlihat menggunakan black hole-nya di saat itu juga. ブラックホール。本気で命を奪う気はないけど、軟禁されるか、ここで潔く死ぬか。だから殺さないでくれ。 Keesokan harinya, Yumiela terlihat melaporkan apa yang terjadi pada sang Raja Valsein. Si Raja lalu menanyakan alasan Yumiela yang memutuskan untuk mengambil alih wilayah keluarga Darkness-nya. Iya, kurang lebih intinya demi mengurangi diskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki rambut yang sama sepertinya. Dirinya berharap supaya masyarakat nanti bisa jadi seperti Edwin yang udah tobat saat ini. Dan seperti biasa, apapun yang terjadi juga selalu ia ceritakan kepada Patrick. Nah, di saat si Patrick yang baru aja mengutarakan rasa kagumnya karena Yumiela yang kini telah menjadi seorang countess, Yumiela yang mengaku itu berkat seorang laki-laki pun sontak membuat Patrick kepanasan dan bertanya siapakah laki-laki itu. 10歳くらいの子供よ。一人ぼっちでいたの。そうか。 Gak cukup sampai sana aja, Patrick kembali dibuat sangat terkejut ketika Yumiela mengaku membutuhkan seseorang yang bisa membantu di sisinya untuk selamanya. Ditambah, Yumiela yang mengatakan juga membutuhkan pewaris gelar bangsawannya kelak, jelas membuat Patrick kegeeran karena mengira arah ucapannya itu akan seperti harapan dalam lubuk hatinya. Namun ternyata... 養子になってほしいの。パトリックのお嫁さんをいびったりしないから。養子は嫌だ。 Ya beginilah MC kita, nggak peka dan langkah serta ucapannya sendiri nggak bisa ditebak sama sekali. Beberapa waktu kemudian, ketika kerajaan sedang merayakan musim panen yang telah tiba, nampaklah Raja Valsein yang memanfaatkan waktu yang ada untuk mengumumkan tentang kebangkitan sang Raja Iblis. Setelah cukup banyak kobaran semangat dari sang raja yang telah menunjuk para prajurit elit dan bahkan pembentukan partai pemusnah Raja Iblis, nampaklah waktu yang telah menunjukkan malam hari. Di tengah Yumiela yang sedang duduk sendirian, Patrick datang karena melihatnya dari jendela asrama. Yumiela pun terkejut karena si Patrick yang bisa melihatnya dari jarak yang cukup jauh seperti itu. 実はレベル60になったんだ。アドルフ騎士団長と同じじゃない。 Mas Pat, kita tahu kalau alasanmu leveling brutal kayak gitu. Sontak Yumiela pun langsung menyadari bahwa alasan Patrick yang suka ngilangan saat bersamanya ialah karena dirinya yang leveling brutal di dalam dungeon seorang diri. あとは成長の護符の力も大きいな。ちょっと、守護の護符をつけないと危ないじゃない。パトリックに何かあったら私が。俺も同じ気持ちになってたんだからな。ごめん。 Di tengah Yumiela lagi mikir apa tindakan sembrono yang sering ia lakukan, Patrick meminta Yumiela untuk mengizinkannya untuk ikut serta dalam misi pembasmian Raja Iblisnya. Jelas Yumiela langsung melarangnya karena ia mengaku kekuatan Patrick lebih cocok dalam pertarungan kelompok skala besar. Patrick yang paham pun langsung mengalah begitu aja. Yumiela kemudian bertanya apa alasan Patrick yang melakukan leveling brutal seperti itu. Setelah Patrick memberitahukan alasannya yang didasari dari ucapan Yumiela ke NPC yang ngajak dia dansa sebelumnya, yang mana saat itu Yumiela berkata bahwa dirinya hanya tertarik dengan pria yang lebih kuat darinya. Meski telah mengetahui arah ucapannya, tapi Yumiela tetap beralasan itu hanya alibi
untuk menolak si NPC saat itu. Patrick yang telah menduganya pun tetap bertekad ingin jadi sosok yang pantas berdiri di sampingnya. Di saat si Patrick yang mau menyudahi obrolan mereka karena sebentar lagi akan ada pesta kembang api, Yumiela tiba-tiba mengajaknya buat main gunting batu kertas di saat itu juga. Setelah menurutinya, Patrick yang mengaku nggak bisa ngelihat karena gelap pun membuat si Yumiela memberitahukan bahwa Patrick adalah pemenangnya. Hingga pada akhirnya... やっぱり自分より強い人が好きだから。パトリック、暗闇で見えないなんて嘘でしょ。 Setelah harapan gue selama 10 episode kemarin terkabulkan, Napalkas ini menampilkan persiapan peperangan dari dua kubu, yaitu kubu kerajaan Valsein dan kubu Raja Iblis. Di pihak Valsein sendiri, para murid akademi berperingkat tinggi terlihat dikerahkan untuk bergabung dengan militer. Sedangkan murid peringkat rendah, seperti Eleonora, jelas ditinggal di akademi karena takut akan jadi beban kerajaan. いよいよ決戦だ。 Wah, akhirnya Yumiela dan Patrick jadi sepasang kekasih cuy. Apakah kalian mencium aroma romance yang sangat kental? Seriusan gue nggak expect banget studio Jumondo ini ya bakal nampilin adegan itu. Dan bersyukurnya di sini karena adegan kiss mereka cuma sepersekian detik sebelum akhirnya kembang api bertebaran di langit. Wah, gue sih ngasih apresiasi tertinggi ya ke Satori Tanabuta-san, Tea-san, studio Jumondo, para staff dan produsernya ya. Karena ini episode 11 ya, alias menjelang episode terakhir, gue bisa bilang keputusan yang sangat-sangat sempurna menaruh love flag kedua karakter ini di satu episode sebelum tamat. Itu opini gue, kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. Oke lah, mari kita tutup video kita kali ini. Kalau ada salah kata, silahkan diambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode terakhir minggu depan. Bye-bye. Ne, oh,